Dan banyak orang pergi merebut air itu, diisi di dalam botol-botol aqua, karena percaya bahwa air itu kalau dipergunakan itu mengandung mujizat. Kalau model begitu saya sudah curiga. Ini prakteknya mulai aneh nih. Di Healing Center ini tidak ada ya drum-drum seperti yang saya mendengar disangkakan bahwa ada drum-drum yang mencurigakan di situ. Tidak ada ya. Ini di sini air biasa. Yang berikutnya tentang drum-drum. Di Geraha IHS Healing Center ada sih drum-drum yang dipakai tukang-tukang untuk ngolah adukan semen. Jadi airnya katanya menjadi rebutan orang-orang karena miracle water atau apa gitu ya. Ini kan saya belum tahu apa-apa tentang pelayanan Pak Andi seperti apa, nggak tahu ya, cuma diinformasikan begitu. Nah, waktu itu ya saya cuma bilang, wah ini kalau sampai rebutan, jangan-jangan malah airnya yang menjadi dianggap keramat atau apa, bukan Tuhannya, tapi airnya, karena airnya menjadi rebutan. Bahkan ada orang mau kirim uang dari luar kota supaya bisa mengirimkan healing water. Sebenarnya nggak usah, jangan simpan uangmu, doakan air itu dengan kuasa Tuhan Yesus. Sama-sama kok air leden kok. Yang menguduskan air biasa menjadi air kesembuhan dalam nama Yesus. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Pendeta Ezra Soru curiga drum-drum air kesembuhan atau healing water. Pastor Andi Simon menjawab tuntas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat tertarik dengan cara hambanya Pendeta Ezra Soru ketika ada misalnya suatu postingan yang patut untuk diberikan respon dan tanggapan, maka beliau pun memanfaatkan postingan atau pernyataan tersebut sebagai peluang atau kesempatan untuk mengajar kebenaran firman Tuhan. Bertitik tolak dari saya belajar dari beliau, maka pada kesempatan ini juga terkait dengan kecurigaan hambanya Pendeta Ezra Soru tentang drum-drum air kesembuhan atau healing water yang ada di Healing Center, dan Pastor Andi Simon menjawab dengan tuntas. Saya akan menyampaikan beberapa pembelajaran penting terkait dengan hal ini. Oleh karena itu, saya berharap ulasan ini boleh sungguh-sungguh menarik untuk menjadi sebuah pembelajaran penting yang semakin menuntun dan membawa kita makin dewasa dalam menyikapi banyak hal, sehingga ke depan kita boleh semakin disempurnakan oleh Tuhan dalam menyikapi berbagai hal yang terkait dengan kehidupan kita, dan hidup kita pun boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan topik ini, ada baiknya yang pertama-tama saya akan menunjukkan kepada setiap kita titik awal kecurigaan dari hambanya Pendeta Ezra Soru terkait dengan beliau mendapatkan informasi adanya drum-drum atau tempat-tempat air miracle water yang ada di sekitar Healing Center. Oleh karena itu, mari kita menyaksikan terlebih dahulu pernyataan dari Pendeta Ezra Soru berikut ini. Tapi saya diceritakan oleh orang-orang di situ bahwa itu saya diperlihatkan itu ada drum-drum tempat-tempat air yang namanya miracle water. Dan banyak orang pergi merebut air itu, diisi di dalam botol-botol aqua, karena percaya bahwa air itu kalau dipergunakan itu mengandung mujizat. Kalau model begitu saya sudah curiga.
Ini prakteknya mulai aneh nih. Minimal yang saya tangkap itu. Tapi saya belum konfirmasi. Sehingga mungkin dengan data yang sedikit itu saya curiga. Tapi belum mau buru-buru memberikan penghakiman tentang hal ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan adanya pernyataan dari hambanya Pendeta Ezra Soru terkait dengan kecurigaan beliau dengan informasi yang menurut saya tidak atau kurang akurat, adanya drum-drum tempat-tempat air miracle water yang ada di sekitar healing center, sehingga beliau mulai memberikan penilaian mulai aneh kalau prakteknya demikian. Tetapi beliau memang jujur berkata, informasi atau data yang didapat oleh beliau masih sangat minim atau sedikit. Jadi beliau hanya mengambil sebuah hipotesa atau kesimpulan sementara, hanya menaruh curiga. Dan beliau memang belum memutuskan untuk memberikan penghakiman mengenai healing water atau air kesembuhan ini. Saya pikir di satu sisi adalah sebuah tindakan yang bijaksana, tidak langsung mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan final, karena memang data yang didapat masih sangat minim atau masih sangat sedikit. Tetapi menurut saya adalah lebih wise, lebih baik jika tadinya cari dulu informasi yang akurat, informasi yang memadai, cek and recheck data, baru setelah itu membuat sebuah pernyataan di publik. Tetapi tetap saya sangat salut dengan hambanya Pendeta Ezra Soru, karena beliau tidak buru-buru mengambil sebuah konklusi dan kesimpulan, karena beliau tidak mau melakukan sebuah kesalahan oleh karena informasi atau data yang masih sangat minim atau sedikit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan adanya pernyataan hambanya Pendeta Ezra Soru yang menaruh curiga adanya drum-drum atau tempat-tempat penampungan air yang disebut dengan miracle water, bahkan banyak orang berebut untuk mengisi botol-botol aqua karena percaya bahwa air itu kalau dipergunakan mengandung mujizat. Hal ini pun mendapatkan respon dan tanggapan dari hambanya Pastor Andi Simon. Dengan kata lain, Pastor Andi Simon ingin mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Ezra Soru bukanlah demikian yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita menyaksikan, menyimak, dan mendengarkan pernyataan lengkap dari hambanya Pastor Andi Simon berikut ini. Di healing center ini tidak ada ya drum-drum seperti yang saya mendengar disangkakan bahwa ada drum-drum yang mencurigakan di situ. Tidak ada ya. Ini di sini air biasa, ini air PDAM yang biasa, saudara-saudara ini ya. Dan ini airnya sudah dapat surat keterangan yang terkait bahwasanya ini layak minum. Jadi di sini nggak ada drum-drum, Bapak Ibu, nggak ada ya. Di sini filter air. Tujuan filter air ini, Bapak Ibu sekalian, supaya orang-orang yang meminum dari air PDAM ini, saudara-saudara, itu steril gitu, ya, steril. Jadi airnya steril. Lalu pastor sini mendoakan. Jadi ingat, ini bukan drum, ini filter air, Bapak Ibu, ya. Jadi tolong ya, jangan disangkakan yang enggak-enggak. Nanti malah itu menjadi apa? Berita bohong yang disebar. Nggak boleh ya, nggak boleh. Nah ini filter air, mereknya apa nih? Nah ini ya. Nah kita memang pasang dua, ya. Normal sih kayak satu aja, kita pasang dua supaya apa? Lebih steril. Lalu di sini keluar
filter. Ini filter yang kita pasang banyak supaya steril ya. Di sini ada juga ultraviolet. Kira-kira ini untuk pemanasnya supaya betul-betul air yang diminum oleh Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan air di sini secara gratis ini betul-betul steril gitu, higienis ya. Jadi ini ya, ini sepanjang jalan ini dari bawah, ini filter air. Ya, sekali lagi bahwa di sini tidak ada penampungan drum-drum. Tolong jangan disangkakan, karena kalau sampai itu nanti menjadi sebar berita bohong, tidak boleh ya. Nah ini, nah di sini sudah. Nah itu langsung di sini kerannya. Di sini ya keran-keran biasa ya. Nah ini dia. Nah ini dia ke atas. Ya, jadi yang ada adalah ya ini pohon-pohon hidup. Nah itu sana, dan itu tempatnya ya begini aja sih, sederhana, tapi yang penting tujuannya adalah higienis gitu ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang dijelaskan oleh hambanya Pastor Randy Simon, oh ternyata di Healing Center tidak ada drum-drum yang mencurigakan. Beliau justru memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa air yang ada di sana itu adalah air biasa, air dari PDAM, dan memang di sana ada filter air dengan maksud dan tujuan supaya steril. Jadi air yang ada di filter air tersebutlah dan nanti keluar melalui keran setelah diolah supaya higienis, supaya bersih dan siap diminum oleh orang-orang yang memerlukannya. Air itulah yang didoakan oleh Pastor Randy Simon. Jadi tidak ada tumpukan drum-drum di sana untuk menampung air. Tidak ada. Yang ada adalah filter atau penyaring dari air atau air PDAM untuk disaring sehingga nanti menjadi steril, bersih, dan higienis. Sehingga ketika diminum, orang yang meminumnya tidak mengalami gangguan apapun karena sudah steril. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini merasa perlu disampaikan oleh Pastor Randy Simon supaya jangan sampai nanti menyebar berita-berita bohong. Bahkan beliau memberikan konfirmasi penegasan bahwa air itu gratis, tidak ada pernah dipungut biaya. Semuanya diatur sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan supaya air itu benar-benar disaring, difilter sedemikian rupa sehingga benar-benar seperti saya katakan tadi steril atau higienis. Jadi hambanya Pastor Randy Simon memberikan konfirmasi penegasan, tidak ada penampungan drum-drum. Beliau mengatakan tolong jangan disebarkan berita bohong. Pastor Randy Simon hanya mendoakan air tersebut. Tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang coba ditutup-tutupi. Bahkan di dalam kesempatan berikutnya Bapak Ibu Saudara, Pastor Randy Simon juga memberikan konfirmasi. Jangan sampai nanti salah mengerti bahwa memang secara terbuka Pastor Randy Simon mengakui ada drum-drum di sana, tetapi bukan drum-drum isi air, apalagi air kesembuhan atau healing water. Adapun drum-drum di sana itu adalah drum yang dipakai oleh tukang menampung air untuk mengolah adukan semen. Karena memang dalam konteks saat itu masih ada yang perlu dituntaskan pembangunan di sekitar Geraha EHS. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan dulu pernyataan dari hambanya Pastor Randy Simon berikut ini. Yang berikutnya tentang drum-drum. Di Geraha IHS Healing Center ada sih drum-drum yang dipakai tukang-tukang untuk ngolah adukan semen. Tapi itu bukan drum-drum isi air, apalagi air kesembuhan, bukan. Air doa itu dari
langsung PDAM difilter gitu ya, difilter, lalu ada tabungnya, ada ultravioletnya, ada macam-macam. Itu sebagai sarana untuk higienis, lalu akhirnya keluar langsung di 7 mata kerang-kerang gitu. Yang ketika dari PDAM itu masuk lewat filter, setelah itu disterilkan higienis, waktu keluar di outputnya di 7 kerang-kerang itu sudah layak minum gitu. Jadi pastor doakan langsung di filter-filternya, biarlah air biasa itu menjadi air berkat dalam nama Yesus. Ketika orang-orang minum, biarlah kasih Yesus boleh menjamah tubuh orang sakit dan Tuhan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon, maka kita melihat dari sejak pertama hambanya Pendeta Ezra Soru curiga ada praktek-praktek yang tanda petik aneh dengan informasi atau data yang sangat sedikit atau minim. Ternyata ketika gayung bersambut ada klarifikasi, ada respon dan tanggapan, maka akhirnya semakin terang benderanglah apa yang sedang dicurigai oleh hambanya Pendeta Ezra Soru. Saya pikir ada hal yang positif yang bisa kita pelajari dalam konteks ini. Kalau ada sesuatu yang memang tidak tepat menurut pemikiran masing-masing, maka diberikan penjelasan dan klarifikasi, respon dan tanggapan, sehingga apa yang sedang dipercakapkan atau tanda petik dipersoalkan, dicurigai, hal itu bisa lama-kelamaan menjadi terang benderang. Jadi tidak perlu harus saling mengucapkan kata-kata yang tidak patut atau tidak pantas. Hanya memang ada beberapa pelajaran penting nanti yang perlu saya mau jelaskan kepada kita terkait dengan hal ini, sehingga ke depan kita boleh lebih wise, lebih berhikmat, lebih arif dan lebih bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu, sehingga ke depan hidup kita melalui tutur kata kita, melalui komentar kita, melalui perbuatan kita, orang lain merasa diberkati dan melalui cara dan pola hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini hambanya Pendeta Ezra Soru kembali memberikan respon dan tanggapan kepada Pastor Andi Simon. Memang beliau jujur dan terbuka berkata, informasi atau data yang didapat itu hanya sedikit, sehingga hambanya Pendeta Ezra Soru tidak terlalu banyak berkomentar. Jadi beliau belum bisa memastikan seperti apa dan belum mau menilai, hanya menaruh curiga saja. Meskipun sudah ada klarifikasi, bahkan respon dan tanggapan dari hambanya Pastor Andi Simon, saya melihat hambanya Pendeta Ezra Soru belum memberikan satu konklusi atau kesimpulan yang benar-benar sudah menjadi respon dan tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon berhubung dengan drum-drum air kesembuhan atau miracle water yang ada di Healing Center. Untuk lebih jelasnya, mari kita kembali menyaksikan dulu pernyataan dari hambanya Pendeta Ezra Soru berikut ini. Lalu soal drum-drum itu ya saya diinformasikan bahwa itu ada drum-drum air untuk doa. Ya, jadi airnya katanya menjadi rebutan orang-orang karena apa? Miracle water atau apa gitu ya. Jadi, oh gitu ya. Ini kan saya belum tahu apa-apa tentang pelayanan Pak Andi seperti apa, nggak tahu ya, cuma diinformasikan begitu. Nah, waktu itu ya saya cuma bilang, wah ini kalau sampai rebutan jangan-jangan malah airnya yang menjadi dianggap keramat atau apa, bukan Tuhannya tapi airnya, karena airnya menjadi rebutan, katanya begitu. Cuma itu. Nah, lalu makanya saya bilang saya dalam hal itu saya hanya belum bisa memastikan seperti apa, belum mau menilai, takut salah. Jadi saya cuma dalam tanda petik mau ya tidak atau menaruh curiga saja dulu. Ya, menaruh curiga ini bagaimana, benar apa enggak? Enggak, tapi saya enggak ada penilaian lebih lanjut dari itu. Karena saya enggak tahu apa-apa. Baik Bapak Ibu Saudara, saya
memberikan penekanan khusus terkait dengan respon terakhir dari hambanya Pendeta Ezra Soru. Beliau mengatakan begini, jangan-jangan airnya yang dianggap keramat, bukan Tuhannya. Ya, saya pikir ini perlu menjadi sorotan. Kenapa menjadi penting? Jangan sampai memang ada pergeseran keyakinan, kepercayaan, iman seseorang beralih dari Tuhan kepada air kesembuhan. Itu saya lihat yang menjadi konfirmasi dan penegasan dari hambanya Pendeta Ezra Soru. Itu sebabnya beliau menaruh curiga. Jangan sampai keyakinan orang-orang yang mengambil healing water atau air kesembuhan tersebut beralih jadi mengkeramatkan air itu dan mengesampingkan Tuhannya. Saya pikir kira-kira demikian yang menjadi pemikiran dari hambanya Pendeta Ezra Soru. Saya boleh menunjukkan kepada kita pernyataan dari hambanya Pastor Andi Simon terkait dengan apa yang sedang dicurigai oleh hambanya Pendeta Ezra Soru. Dengan saya menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara pernyataan Pastor Andi Simon yang menurut saya cukup memberikan sebuah konklusi dan kesimpulan yang praktis, singkat, jelas, padat, dan sederhana, sekaligus perlu menjadi sorotan perhatian bagi kita semua. Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ada healing water, tapi free loh ya, gratis. Kita tidak pernah menjual karunia Tuhan. Kita pun mendapatnya cuma-cuma, berikan cuma-cuma. Bahkan ada orang mau kirim uang dari luar kota supaya bisa mengirimkan healing water. Sebenarnya tidak usah, jangan simpan uangmu, doakan air itu dengan kuasa Tuhan Yesus. Sama-sama kok air leden kok. Yang menguduskan air biasa menjadi air kesembuhan dalam nama Yesus. Yang memberkati sebuah pernikahan yang biasa, dua insan menjadi kudus. Bukan cincin emasnya Pak Berto untuk meminang Ibu Setrina dengan bernikahan. Yes, berkati pernikahan Amam Berto sama Ito Setrina ini karena di dalam nama Yesus. Jadi ini kuncinya dalam nama Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan pernyataan dari hambanya Pastor Andi Simon. Pernyataan yang baru saya tampilkan kepada Bapak Ibu Saudara itu adalah hasil dari Zoom meeting antara saya dengan beberapa rekan hamba Tuhan bersama dengan Pastor Andi Simon dan tim yang sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu. Di dalam Zoom meeting tersebut, Pastor Andi Simon memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa yang menguduskan air biasa menjadi air kesembuhan itu adalah di dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang merupakan ciri khas dan keunikan pelayanan hambanya Pastor Andi Simon memang warnanya adalah in Jesus name, di dalam nama Yesus. Air itu tidak ada kuasanya apa-apa kalau bukan oleh karena dikuduskan di dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pastor Andi Simon memberikan sebuah konfirmasi penegasan sangat penting bahwa kunci dari segala yang dilakukan adalah di dalam nama Yesus. Bahkan dari apa yang dijelaskan ketika Zoom meeting bersama dengan kami, Pastor Andi Simon memberikan informasi ada orang-orang yang menghubungi mereka dari luar kota supaya air itu dikirimkan berapapun biayanya. Pastor Andi Simon memberikan konfirmasi dan penegasan kembali. Tidak perlu simpan uangmu. Doakan air minum yang Bapak Ibu Saudara minum di tempat masing-masing, tidak perlu datang ke sini. Karena air yang ada di tempat Bapak Ibu Saudara tidak ada bedanya dengan air yang ada di Healing Center. Saya pikir ini penting untuk menjadi sorotan perhatian kita semua.
Sehingga kita tidak fokus hanya mencurigai, mencoba untuk memojokkan, menyalahkan. Jangan sampai nanti menyimpangkan, menyerongkan iman umat dari Tuhan Yesus kepada air. Pastor Andi Simon memberikan penegasan, tidak ada apa-apanya air itu kalau bukan dikuduskan dalam nama Yesus. Bahkan sampai beliau berkata, apa yang Bapak Ibu Saudara makan dan minum, doakan dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun atasnya dan membawa pemulihan, kesehatan, bahkan kesembuhan kepada tubuh Bapak Ibu Saudara. Itu konfirmasi penegasannya. Bahkan di dalam bagian apa yang sudah saya tampilkan sebelumnya, Pastor Andi Simon mendoakan langsung di filter-filter air tersebut dengan harapan dan kerinduan, keyakinan dan kepercayaan. Biarlah air biasa itu menjadi air berkat di dalam nama Yesus. Sehingga ketika orang-orang meminumnya, biarlah kasih dan kuasa Yesus menjamah tubuh orang-orang sakit dan Tuhan dipermuliakan. Ini sentralnya. Ini goalnya, itu tujuannya. Apakah memang salah kalau air itu didoakan dan diberkati oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan di dalam nama Yesus? Air itu masuk ke tubuh mereka dan mereka punya keyakinan Tuhan bisa menyucikan, menguduskan air itu, membawa pemulihan dan kesembuhan kepada mereka. Menurut saya tidak ada yang aneh di sana. Kenapa saya katakan demikian? Bukankah sebelum minum obat, kita berdoa dulu supaya Tuhan sucikan, kuduskan, pakai obat itu menjadi sarana kesembuhan bagi kita. Bukankah kita sebelum makan, kita mendoakan makanan, nasi, lauk pauk, sayur, supaya Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga mendatangkan kekuatan, kesehatan bagi tubuh kita. Kenapa kalau memang seseorang membuat trademark pelayanannya dalam konteks karunia yang Tuhan berikan, yaitu pelayanan doa kesembuhan, kenapa langsung kita mengatakan itu sesuatu yang asing dan aneh, bertolak belakang dengan firman? Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mau membacakan firman Tuhan menjadi dasar pijakan kita dalam menyikapi segala sesuatu. Supaya kita wise, berhikmat, arif, bijaksana. Sehingga perkataan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Memang yang namanya pro dan kontra itu tidak bisa kita hentikan. Jangankan kita, di zaman Yesus sekalipun banyak yang pro dan kontra kepada Yesus. Tapi memang saya lihat mayoritas yang pro. Yang kontra itu justru ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Ahli-ahli agama yang justru kontra. Orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan, orang-orang yang dianggap pendosa, pencina, orang-orang berdosa. Justru Yesus berpihak kepada mereka karena mereka datang dengan rendah hati dan hidup mereka diubahkan serta dipulihkan. Kepada orang-orang yang sakit, yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, yang kusta menjadi tahir, masih banyak lagi hal yang lain. Oleh karena itu, dari hasil apa yang sudah saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana hambanya pendeta Ezra Soru curiga, bagaimana hambanya Pastor Andi Simon memberikan respon dan tanggapan, klarifikasi yang menurut saya sudah terang benderang. Bahkan diulangi lagi, diberikan klarifikasi. Ini maksud dan tujuannya. Kalaupun memang ada di sana drum-drum, itu drum-drum bukan untuk penampungan air kesembuhan. Tapi drum-drum yang dipakai oleh tukang untuk mengolah adukan semen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan satu pembelajaran penting bagi kita dari beberapa bagian firman Tuhan. Saya bacakan semuanya ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Amsal 19 ayat 2. Kerajinan tanpa pengetahuan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan membuat kesalahan. Kalau saya melihat, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat dan kasih saya kepada hambanya, pendeta Ezra Soru, menurut saya,
beliau terlalu buru-buru, tergesa-gesa menyampaikan pernyataannya ke publik, ke media sosial, tanpa menggali informasi yang mendalam dan akurat. Ini pembelajaran pertama bagi kita. Orang yang tergesa-gesa akan membuat kesalahan. Dalam terjemahan standar disebut orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Mari kita dalam perjalanan hidup ini untuk jangan terburu-buru, tergesa-gesa. Apalagi kita masih mendapatkan data, informasi yang sangat minim, yang sangat sedikit. Apalagi sebagai seorang tokoh, kan banyak pendeta Ezra Soru, banyak juga viewernya, pengunjungnya, dan digandrungi oleh banyak orang untuk belajar firman Tuhan. Jadi ketika membuat sebuah pernyataan, apakah itu benar, apakah itu salah, maka nanti orang-orang yang menjadi idola atau pendukung yang sudah suka dan senang sekali pengajaran dari pendeta Ezra Soru, nanti akan mengambil kesimpulan yang salah dan keliru. Yang kedua, Amsal 13 ayat 16a. Orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Nah, tindakan dalam konteks sekarang ini adalah berupa perbuatan, berupa pernyataan atau perkataan, berupa komentar juga. Orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Berarti orang bodoh bertindak dulu padahal belum berpikir dengan matang. Itu pembelajarannya untuk kita. Mari kita gali dulu informasi yang bertanggung jawab, informasi yang lebih holistik menyeluruh, informasi yang mendalam, check and recheck data. Setelah itu baru kita membuat pernyataan. Sehingga pernyataan kita memiliki bobot dan akurasi yang tinggi. Yang ketiga, Amsal 29 ayat 20 yang masih mirip dengan Amsal 13 ayat 16a. Lebih banyak harapan bagi orang dungu daripada bagi orang yang berbicara tanpa berpikir dahulu. Ini pembelajaran yang saya dapat. Lebih banyak harapan bagi orang dungu. Orang dungu itu orang bodoh. Bahkan nanti mengarah kepada orang bebal. Katanya lebih banyak harapan bagi orang dungu daripada bagi orang yang berbicara tanpa berpikir dahulu. Ini memang tegas dan keras menempelak setiap kita. Saya tidak sedang menunjukkan bagian-bagian firman Tuhan ini fokus kepada hambanya pendeta Ezra Soru. Tidak. Tapi termasuk juga kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara, kepada setiap kita dimanapun berada. Harapan akan menjadi tipis bagi kita kalau kita berbicara tanpa berpikir dahulu. Harapan lebih banyak, lebih besar bagi orang dungu daripada kita yang berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Itu pembelajarannya untuk kita. Dan yang terakhir, Yakobus 1 ayat 19, masih tetap dari bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan demikian. Perhatikanlah ini baik-baik. Saudara-saudara yang tercinta, setiap orang harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Hal yang sangat mengerikan dan mengenaskan sering terjadi dalam pola cara gaya hidup kita. Apa itu? Lambat untuk mendengar, cepat untuk berbicara, dan cepat untuk marah. Ini yang membuat kacau. Tapi firman Tuhan berkata cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Tolong jangan dibalik. Itu sebabnya kita perlu belajar dalam hidup ini untuk makin penuh dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh Roh Kudus. Karena salah satu dari 9 rasa buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Ini dia menjadi pembelajaran kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa berpanjang lebar, saya berharap dan berdoa kiranya melalui kecurigaan hambanya pendeta Ezra Soru yang akhirnya dijawab tuntas oleh Pastor Andi Simon. Hal ini boleh menjadi sebuah inspirasi dan pembelajaran penting bagi kita ke depan, supaya kita boleh menemukan dulu data-data informasi yang benar-benar akurat, bahkan benar-benar bertanggung jawab. Setelah itu baru kita boleh membuat sebuah pernyataan sehingga tidak menghasilkan satu konklusi atau kesimpulan yang tidak memadai.
Karenanya ulasan praktis ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.